Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ganis Yunita dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas MIPA dan di sini saya ditemani dua teman saya yang bernama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan dari jurusan Teknik Prodi Teknik Mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ivan Wadino. Saya dari jurusan MIPA, prodinya Teknik Informatika. Kita bertiga di sini akan menjelaskan materi tentang kesehatan mental. Mencintai diri sendiri atau biasa dikenal dengan self-love merupakan suatu kesadaran individu untuk mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain. Menerima dan dapat memperlakukan diri sendiri dengan baik apa adanya, akan tetapi self-love ini bukan ajang yang mengharuskan kita untuk memenuhi diri dengan segala keinginan. Kesehatan mental adalah suatu kondisi di mana suatu individu menyadari kemampuannya, mampu mengolah emosi dan rasanya serta dapat menikmati dan menjalani kehidupan sehari-hari. Di kalangan remaja hal ini sudah cukup ramai ditegakkan dan disosialisasikan. Karena cukup banyak kasus remaja mengalami gangguan kesehatan mental akibat dari kurangnya rasa mencintai diri sendiri. Salah satu aspek penting untuk menunjang kesehatan mental yang baik adalah dengan cara mampu mencintai diri sendiri. Ketika suatu individu memiliki kesulitan untuk menerima dirinya sendiri apa adanya, merasa tidak pantas dicintai, selalu merasa kurang, senang menyalahkan diri sendiri atas suatu keadaan yang ada di luar kontrol kita, sering membandingkan dirinya dengan orang lain, selalu menaruhkan orang lain di atas dirinya sendiri, dan tidak percaya dengan kemampuan yang dimiliki merupakan beberapa sikap dari tidak mencintai diri sendiri yang dapat menimbulkan stres dan tekanan batin. Jika hal tersebut terus dibiarkan dan tidak ditangani, maka akan mengancam kesehatan mental individu tersebut dan dapat memicu timbulnya permasalahan baru atau dapat menimbulkan gejala gangguan kesehatan mental. Peranan self-love ini dalam menjaga kesehatan mental sangat penting. Dengan bisa mencintai diri sendiri, maka seseorang dapat berpikir positif dengan lebih mudah, memvalidasi rasa marah, sedih, sakit, ataupun kecewa. Dan ada beberapa macam cara untuk mencintai diri sendiri. 1. Kenali diri sendiri. Hal ini dapat dengan mencari jawaban atas pertanyaan yang menyangkut diri sendiri. Seperti kegiatan apa yang disukai, bakat apa yang dimiliki, kelemahan apa yang dimiliki, kekuatan apa yang dilakukan, yakni bisa dengan journaling. Mengeksplor berbagai kegiatan dan juga berkomunikasi dengan diri sendiri. Nah, yang kedua ada menjaga pola hidup. Tak sekadar pelihara batin, self love juga membahas tentang bagaimana kita berterima kasih dan menghargai tubuh kita. Oleh karena itu, hal yang bisa dilakukan yakni mengonsumsi makanan sehat dan bergizi baik, minum air setidaknya 2,5 liter per hari, berolahraga rutin, dan beristirahat cukup. Dan yang ketiga, ada jangan khawatir perihal pandangan orang lain terhadap diri kita. Maksud di sini ialah kita tidak dapat mengontrol perkataan orang lain terhadap kita dan kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Hal yang dapat dilakukan adalah terus menaikkan value diri sendiri dan bergerak maju ke depan. Keempat, membandingkan diri dengan orang lain. Dalam hidup tentu ada persaingan. Namun, selalu melihat kelebihan orang lain tanpa meningkatkan yang ada di dalam diri sendiri tidak ada manfaatnya. Karena hanya menumbuhkan stres yang perlu dilakukan yakni fokus pada diri sendiri, meningkatkan dan terus menggali yang ada di dalam diri kita buat satu perubahan yang lebih baik. Yang kelima nih, ada cari lingkungan yang mendukung.
Lingkungan yang positif itu membantu kita untuk mencintai diri kita sendiri, karena lingkungan yang positif ini akan buat kita berpikirnya itu lebih positif dan menerima diri kita apa adanya. Lingkungan yang membawa arus negatif tentu membuat kita selalu merasa kurang, tidak dihargai, hingga bisa menyerang kesehatan mental suatu individu. Mencintai diri sendiri merupakan salah satu bentuk kepedulian kita dalam menjaga kesehatan mental kita. Jangan lupa untuk mendahulukan diri sendiri serta membahagiakan diri sendiri sebelum melakukannya kepada orang lain. Semua orang berhak mendapatkan kasih sayang yang cukup dan cinta dari orang lain. Semoga kita semua selalu diberikan cukup atas apa yang kita miliki. Ya, ada yang mau bertanya? Iya, siapa tahu ada yang mau bertanya tentang materi kali ini tentang kesehatan mental. Ayo teman-teman yang menonton live sharing kita, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang kesehatan mental? Dari arah Kumara 03, bagaimana sikap kita terhadap teman kita yang mungkin mengalami kesulitan dan mengatasi struggle dalam hidup dalam dirinya? Sikap kita tuh pastinya harus mensupport mereka pertama. Yang kedua, kita nggak boleh menjudge mereka atas apa yang mereka lakukan, dan jangan membanding-bandingkan mereka dengan orang lain. Misalkan dengan yang lebih menderita, kita tidak boleh membanding-bandingkan mereka terhadap yang lebih menderita, kayak ih lu masih mending daripada mereka. Intinya jangan pernah membanding-bandingkan sih, dan juga selalu mensupport mereka. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, sama-sama. Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Masih kita tunggu. Oh iya, ada cara menjaga kesehatan mental. Satu, tetap aktif berolahraga. Cara menjaga kesehatan mental yang pertama adalah dengan tetap ada berolahraga. Para ahli yakin bahwa olahraga dapat melepaskan hormon di otak kita yang dapat membuat tiap merasa jauh lebih baik. Olahraga beratur juga dapat meningkatkan kepercayaan dari diri, membantu konsentrasi, tidur dan merasa lebih baik. Tetap aktif olahraga juga dapat menjaga kesehatan otak dan organ vital lainnya. Yang kedua, kita makan makanan yang baik. Seperti yang sudah di-mention sebelumnya, tentu saja cara yang kedua ini memakan makanan yang baik, baik dari segi vitaminnya, baik dari segi proteinnya, baik atau buruknya makanan tersebut terhadap tubuh kita, dan lain-lain. Yang ketiga nih, kalian bisa mengungkapkan perasaan kalian, membicarakan
perasaan ini dapat membantu tetap menjaga kesehatan mental yang baik. Ini juga terutama ketika menghadapi masalah, kayak berbicara tentang perasaan kamu, itu tuh bukan tanda kamu lemah. Itu adalah bagian dari mengendalikan kondisi dengan baik dan melakukan apa yang bisa dikerjakan untuk tetap sehat. Dan keempat, istirahat yang cukup. Perubahan suasana baik untuk kesehatan mental. Misalkan dengan memberikan jeda 5 menit untuk membersihkan pekerjaan rumah. Istirahat makan siang ketika di tempat kerja atau libur menjelajahi tempat baru saat akhir pekan. Beri waktu untuk menghilangkan stres kamu. Beri diri dengan waktu waktu saya beristirahat yang juga bisa dilakukan dengan tidak melakukan banyak hal, menarik nafas dan rileks. Coba juga yoga, bisa membantu. Ini ada yang Ini ada pertanyaan tanya lagi lagi nih. dari Apakah ada kebiasaan yang biasa dilakukan pemuda seperti itu yang berdampak kurang baik untuk kesehatan mental? Yang pertama, tentu saja kalau kalian kuncinya lihat tetap mencintai di, diri sendiri. iya, kurang percaya diri sendiri. Kayak misalkan, wah orang lain misalkan Mempunyai bisa kelebihan. eh, pergi kemana gitu. Padahal ya kita kan juga nggak melihat hasil apa kerja keras dia di belakang gitu. Kita cuma tahu hasilnya doang. Nah, dan akhirnya kita memari-marikan diri kita, oh kenapa kita nggak bisa? Kenapa dia bisa? Oh, apakah saya bodoh? Dia pintar? Nah, padahal kita nggak tahu kerja keras dia. Mungkin dia awalnya juga dari nol, tapi karena dia dulunya berusaha, sekarang ya bisa seperti itu. Dan juga Bukan kalau membanding-bandingkan diri kita sama yang lain tuh kayak misalkan dari segi akademiknya, terus dari segi harta kekayaannya dan lain-lain tuh. Nah biasanya pemuda ya seperti kita ini sering membanding-bandingkan hal-hal tersebut. Ya maka dari kalau itu misalkan kalian lanjutin. maka dari itu kita tuh tetap harus menaikkan value diri kita sendiri biar kita nggak iri-irian gitu. Kita pasti punya kelebihan masing-masing. Iya, by the way yang diomongin Ganis tuh ada namanya Unfair Advantage. Kalian bisa beli bukunya. Ada nama judulnya tuh Unfair Advantage by siapa ya? Pokoknya setiap manusia tuh punya uh, Kelebihan kelebihan masing-masing, kelebihan yang ini. Baik itu mungkin dari segi harta, dari segi mungkin postur tubuh, dari segi muka, dari segi akademik, dari semua akademik, semua manusia itu punya kelebihannya masing-masing. Siapa Yus? Mau nanya lagi. Ada yang mau bertanya lagi tentang kesehatan mental? Sebentar ya. Nih, bukunya kayak gini kalau kalian mau baca. Mana sih? Bisa. Nih, kalau kalian mau beli bukunya, kalian cari di Gramedia atau di tempat online. Sampulnya seperti ini. Bisa memotivasi kalian udah juga kok kayak kita. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi nih?
Kalau udah ya udah. Udah nih, Ada yang mau nanya lagi nggak? sebelum ditutup. Sebelum live-nya kami tutup. Ayo, siapa yang mau nanya lagi? Tentang mental health. Yang baru join boleh bertanya tentang kesehatan mental topiknya. Langsung aja kesimpulannya aja. Kesimpulannya ya. Langsung. Langsung kesimpulan aja. Langsung kesimpulan. Iya. Iya. Oke, dari pembahasan kita yang barusan dibahas itu, kesimpulannya ialah mencintai diri sendiri merupakan salah satu bentuk kepedulian kita dalam menjaga kesehatan mental kita. Jangan lupa untuk mendahulukan diri sendiri serta membahagiakan diri sebelum melakukannya kepada orang lain. Semua orang berhak mendapatkan kasih sayang dan cinta dari orang lain. Semoga kita semua diberikan cukup atas yang dimiliki. Juga jangan lupa bersyukur. Dadah. Dadah. Sekian, terima kasih. Dadah. Terima kasih yang nonton.